Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang menjual udang. Udang ini bisa udang dalam bentuk daging dan ulang hasil olahan ya. Ini websitenya. Kalian sudah lihat pasti sudah terlihat dari gambarnya ya, udang-udangan, dan ini juga ada udang gorengnya. Nama perusahaannya adalah Panca Mitra Multi Perdana. Kalau kode sahamnya itu adalah PMMP. Nah, kita lihat ke bisnis mereka ya. Nah, ini bisnis mereka. Mereka melakukan pengolahan udang juga menjadi produk jadi. Brand mereka leader justru ya. Lucu juga ya ininya. Ebinoya. Ini produk-produk mereka. Black Tiger, Paname, Cocket, value added yang sudah diolah ya. Jadi mereka fokus di udang. Ini baru IPO di Desember 2020. Jadi memang core bisnis mereka paling banyak di udang-udangan. Kita lihat about us-nya ada apa aja. Tidak ada informasi yang detail ya. Company structure, financial report. Oke. Corporate governance tidak ada ini ya, bagian apa namanya pemegang saham dan lain-lain ya. Ya tidak ada. Ya paling hanya segini aja informasi yang ada di website. Kita langsung lihat ke laporan keuangan terbarunya ya. Nah, ini laporan keuangan terbarunya di kuartal 3 2021. Jadi 1 tahun belum keluar ya. Mungkin akan dipublish di akhir Maret ini. Nah, ini dia laporan keuangannya. Aset lancarnya itu ada sebesar, ini dalam US dollar ya. Jadi aset lancarnya ini ada 218 juta US dollar. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka ada 180 juta US dollar. Yang paling banyak itu porsinya di pinjaman bank jangka pendek. Ini yang jadi resiko ya. Kalau misal pinjaman bank jangka pendeknya kan berbunga dong kan. Jadi mereka harus bayar pokok dan bunga. Kalau misalnya jatuh tempo dan mereka nggak bisa bayar ya mereka punya resiko untuk bangkrut. Paling besarnya di pinjaman bank jangka pendek 155 juta US dollar. Sementara ini di aset lancarnya yang paling banyak itu ada di persediaan 166 juta US dollar. Jadi mereka hanya bisa bayar persediaan mereka harus dijual semuanya baru bisa menutupi utang jangka pendek mereka. Nah, ini resikonya. Belum tentu persediaan mereka ini laku ya untuk dijual ya. Kasnya hanya sebesar 3 juta US dollar. Sangat kecil, tidak mungkin bisa menutupi utang yang sebesar itu yang harus dilunasi segera di bawah 1 tahun. 155 juta. Jadi ini resiko mereka yang akan mereka hadapi ya di tahun 2021. Kemungkinan solusi dari mereka adalah meminjam uang sebesar 160 juta US dollar. Jadi untuk menutupi utang mereka utang lagi. Ini menjadi poin yang lumayan negatif. Oke, kita akan membandingkan total utang mereka dengan total modal yang disuntik ya. Modal yang disuntik atau ekuitas itu hanya sebesar 72 juta US dollar. Sementara itu total utang atau total liabilitas hanya sebesar 185 juta US dollar. Jadi lebih besar utang 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih. Jadi yang modal disetor hanya 72 juta US dollar, tapi utang yang harus dibayar itu 185 juta US dollar. Jadi masih minus. Utang jangka panjang ada nih, utang jangka panjang 2 juta. Jadi pinjaman bank yang jangka panjang ya 2 juta US dollar. Dan ini dari segi utang ini lumayan beresiko.
bukan lumayan lagi ya, beresiko ya, beresiko banget ini. Karena mereka harus lunasin segera 155 juta US dollar, dan cara lunasinnya mereka harus utang lagi. Nanti kita akan lihat di bagian arus kasnya. Penjualan neto. Nah, mereka penjualannya hanya naik tipis ya. Hanya sekitar mungkin 3 atau 4% kali ya. Nah, ini penjualannya naik sedikit. Laba brutonya naik sedikit. Lalu margin laba kotornya sangat tipis ya. Kita lihat yang masuk omsetnya 128 juta US dollar, tapi yang keluar untuk biayanya itu 100 juta US dollar. Jadi hanya tersisa 28 juta US dollar. Ini marginnya lumayan tipis, di bawah 20% ya. Oke, laba operasinya hampir sama. Justru laba operasinya turun dari tahun lalu. Kita langsung laba tahun berjalan hanya naik sedikit dari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya 7,8 juta US dollar, 2021 jadi 8,5 juta US dollar. Jadi minus yang kedua adalah margin laba kotornya tipis. Jadi kalau misalnya omsetnya turun, ini bahaya karena kemakan oleh biaya penjualan, biaya umum dan administrasi. Biaya penjualan itu sampai 10 juta US dollar loh. Jadi kalau mereka misalnya omsetnya turun, biaya beban usahanya ini akan menggeruk laba bersih mereka. Jadi ada dua, yang satu utangnya sangat tinggi, beresiko kalau misalnya nggak mampu bayar. Yang kedua, margin laba kotornya tipis. Lalu dari arus kas tahun sebelumnya 2020 ini yang masuk sebesar 8 juta US dollar di kuartal 3 ya, bukan 1 tahun ya. Kalau 1 tahunnya tadi aku lihat hanya 3 juta US dollar, berarti nanti di kuartal 4 2020 mereka minus banyak. Jadi di kuartal 3 2021 hampir sama dengan tahun sebelumnya, 8,6 juta US dollar. Jadi kita lihat ya, uang yang masuk 119 juta US dollar, tapi uang yang harus dibayar ke pemasok itu 93 juta US dollar. Sangat tipis sekali mereka dapat kasnya. Lalu kita lihat bagian pendanaan ya. Investasi mereka ada perolehan aset tetap ya. Mungkin mereka akan bangun pabrik atau apa, 4 juta US dollar ini. Jadi aku sempat baca beritanya sedikit. Lalu sesuai dugaan, mereka melakukan pinjaman bank jangka pendek untuk membayar utang mereka ya. Di tahun sebelumnya pinjaman mereka 287 juta US dollar. Tahun 2021 ada pinjaman sebesar 301 juta US dollar. Dan ini akan berlangsung sampai tahun-tahun ke depan. Jadi untuk menutupi utang mereka harus utang baru lagi. Permasalahannya kalau misalnya mereka nggak beresin dari segi omset ya, atau margin omset mereka harus dikencengin sih. Kalau omset mereka nggak dikencengin ya, ini utangnya makin lama makin gede. Kenapa? Karena mereka melakukan pinjaman bank yang ada bunganya. Misalnya pinjam 100, pasti bayarnya harus 130. Dan tahun depannya lagi mungkin pinjamnya 100 jadi 170. Karena harus bayar bunga dan pokok. Jadi pinjamnya harus lebih besar dari sebelumnya. Kalau ini berlangsung terus-menerus, kemungkinan utang banknya ini akan semakin besar di kedepannya. Ini yang menjadi bahaya bagi mereka ya. Oke, dari sisi keuangan negatifnya ada dua. Dari negatifnya yang pertama, utangnya sangat banyak. Lalu margin laba kotornya tipis. Itu yang menjadi masalah bagi mereka. Solusinya sebenarnya bisa, yaitu mereka melakukan right issue. Right issue ini mereka bisa dapat dana sebesar 1 triliun. Semua utang mereka akan lunas, dijamin lunas kalau mereka melakukan right issue. Dan right issue pun tidak ada syarat tertentu ya, jadi mereka bisa langsung meminta dari bursa untuk mengumpulkan dana sebesar 1 triliun lewat right issue. Kalau mereka berhasil, mereka akan dapat dana dan bayar utang, jadi utangnya langsung lunas semua. Sisanya dilakukan pengembangan di pabrik segala macam dan lain-lain. Itu solusi yang paling benar sih, tapi aku nggak tahu persentase mereka di pabrik ini berapa persen.
Kalau misalnya ke publik atau ke masyarakat 40% lebih, ya untuk right issue jadi sulit karena mereka jadi pengendalinya jadi sulit. Oke, laporan keuangan yang terakhir kita sudah selesai. Nah, ini rekapan ya. Karena perusahaan ini baru IPO 2020, jadi data yang tersedia aku hanya bisa sampai paling kecil itu 2019. 2019 kalian pasti bisa langsung lihat ya di bagian arus kas operasional merah minus 14 juta US dollar itu sebelum IPO. Ini arus kas mereka minus karena yang tadi ini pembayaran kepada pemasok, margin laba kotornya dikit. Jadi omsetnya sekian tapi mereka harus bayar ke pemasoknya lebih besar dari pemasukan. Nah, 2019 omsetnya hanya 140 juta US dollar. Laba bersihnya hasilnya jadi 5 juta US dollar, tapi arus kasnya minus karena harus bayar ke pemasok lebih gede, lebih besar lah. 2020 naik omsetnya 1 tahun ya, naik, laba bersih juga naik, ekuitas juga naik. Lalu di 2021 yang masih kuartal 3 omsetnya 128, meningkat tipis ya dibandingkan dengan kuartal 3 2020. Laba bersih pun juga naik tipis, ekuitas naik lumayan banyak ya. Tapi kita nanti lihat 1 tahun penuhnya jadinya berapa, bisa tahu minus kan. Arus kasnya naik ya. Jadi ini secara overall sih masih belum kelihatan ya. Mungkin kita harus lihat sampai 5 tahun lebih baru kelihatan trennya itu naik atau turun atau negatif atau stabil. Jadi kalau dari segi sini sih masih belum kelihatan apakah ini stabil atau turun atau naik. Jadi dari keuangan balik lagi itu semua tergantung dari perusahaan ya, apakah mereka bisa meningkatkan omset mereka agar margin laba kotor mereka bisa agar kesempatan laba bersih mereka naik lebih besar. Lalu mereka mungkin harus menemukan cara agar margin laba kotor mereka tinggi gitu. Yang kedua, utangnya ya, utang mereka harus dibereskan lah. Entah gimana caranya, paling benar sih mereka right issue ya, tapi tergantung lagi yang saham itu ke publik berapa persen. Nah, ini dia pemegang saham akhirnya kelihatan ya. Pemegang saham dari PT Pancamitra Multi Perdana ada Hirawan Tejo Kusomo, ada PT 3 Makin Jaya, ada Susilo Subarjo, Martinus Susilo, public share-nya sebesar 15%. Berarti aman. Kalau misalnya mereka melakukan right issue, semua utangnya pasti beres. Lalu mereka bisa bangun pabrik yang banyak. Mereka bisa melakukan ekspansi yang lebih besar lagi kalau mereka melakukan right issue ya. Dan mereka punya anak usaha Trimitra Makmur. Oke, ini persentasenya bagus ya aku lihat ya. Pengendalinya kelihatan PT 3 Makin Jaya. Public share-nya hanya sebesar 15%. Ini bagus, berarti pengendali tetap ingin usaha ini maju gitu. PMMP didirikan di 2004 sampai 2005 ya. Nah, berjalan IPO 2020. Aku rasa mereka menghadapi kesulitan keuangan karena pinjaman bank dan arus kas yang selalu minus. Akhirnya mereka melakukan IPO untuk mendapatkan dana segar ya. Tapi semoga mereka bisa bisnisnya bisa maju lah ya. Ini ada modern facility di Situbondo, 5 plan ya di Situbondo, 2 plan di North Kalimantan Utara ya. 7 pabrik totalnya, kapasitasnya produksinya 25.100 ton per tahun, 26 pendingin, tempat penyimpanan, storage capacity 46.000 ton. Oke. Ini produksinya mereka ya, Situbondo dan Tarakan. Nah, ini ada berbagai udang ya. Jadi mereka ekspornya ke Malaysia dan Jepang. Oke. Jadi mereka lebih banyak ekspor dibanding
untuk domestik ya. Main business partner, ada Walmart, ada 7-Eleven. Yang paling terkenal aku sebut-sebutnya ya, yang tidak terkenal aku mungkin lewatin aja. Jadi ada dari Malaysia di Walmart, bukan Walmart yang di Amerika tapi di Malaysia. Di Malaysia ini ada, di Jepang juga ada, yang lainnya ada SeaWorld dan lain-lain. Produk utamanya udang-udangan ya, tidak ada jenis lain lagi, dan mereka juga ada produk jadinya, hasil olahan lebih tepatnya. Nah ini ada domestiknya ya, Ebinoya, mereka jualnya di Lotte-Mart, Aeon, dan mereka juga dapat sertifikat Badan POM. Ini mereka masih bisa berkembang ya, karena di Kalimantan hanya satu kota, di Medan hanya satu kota, di Pulau Jawa hanya 4 kota. Jadi ini mereka masih bisa ekspansi lebih besar lagi gitu. Mereka tinggal bertarung saja dengan kompetitor lainnya ya, entah bagaimana caranya mereka melakukannya. Focus on ESG implementation, environmental, social, dan governance. Ini basa-basi lah ya, kita lewatin aja. Business expansion strategy plan, nah ini yang bagus, data yang bagus ya. Beli 4 unit hardener tunnel equipment TMMP2 dan TMMM2 for better products quality. Oke, mereka akan belanja 4 unit ya, mesin, 4 unit mesin, dan mendirikan pabrik ke-8 untuk meningkatkan produksi ya. Dan 2022 pembangunan pabrik yang ke-9 untuk meningkatkan produksi juga. Jadi sampai 2022 mereka kemungkinan bisa meningkatkan omset karena ada pabrik yang dibangun ya. Pabrik ke-8 di 2021, pabrik ke-9 2022. Jadi di 2022 di awal tahun ini kemungkinan omset mereka akan naik karena ada pabrik yang ke-8, pabrik ke-9, dan 4 unit mesin. Sales strategi, mereka akan jual ke retail commerce, biasalah ya, sales strategi. Improve margin, product mix shifting towards value added product to improve margin. Oh, ini bagus nih, poin paling terakhir, improve margin. Jadi yang menjadi permasalahan kan memang tadi margin laba kotornya tipis. Nah ini mereka ada strategi nih, bagaimana caranya. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana caranya meningkatkan margin ini, tapi nanti kita lihat di laporan keuangan kuartal 1 2022 di tahun ini ya, apakah margin mereka berhasil dibesarkan atau tidak. Nah ini pabriknya ya, fotonya ya. Oke, update on company CSR, ini basa-basi saja. Industry overview, jadi secara industri udang-udangan ya, impor, negara-negara yang impor udang itu di Malaysia 858 MT. MT itu singkatan dari apa ya? Gue nggak tahu deh, nanti lah. Kalau Malaysia di impor udangnya ini paling besar pemasoknya adalah India 36%, nomor 2-nya Indonesia. Jadi kalau PMMP mau menang ya mereka harus bekerja keras nih untuk merebut pasar dari kompetitor. Yang keduanya ini negara apa ya? Eropa kali ya, lambang benua Eropa kali ya, nggak tahu deh, mungkin teman-teman bisa tahu. Nomor satunya Vietnam, Ekuador, Argentina, India. Terus China tidak ada Indonesia, padahal di China ini pemasoknya dari Ekuador ya. Lalu di Jepang justru Indonesia nomor 3. Jadi kesempatan untuk Panca Mitra Multiperdana untuk masuk ke pasar, rebut pasar yang lain ya, kesempatannya masih sangat besar, tergantung strategi mereka bagaimana nanti untuk merebut pasar-pasar yang sudah ada ya. Dan ini persaingannya lumayan sengit.
untuk pasar udang-udangan. Industry overview. Price trend. Berarti harga udang. Harga udang kita lihat kayak sepertinya stabil ya, tidak menukik terlalu tajam. Harga udang stabil dari waktu ke waktu ya. Dan ini masih bagian industri overview. Paling kiri supplying country to US. Jadi yang paling US jadi ekspor yang paling tinggi ke US adalah India. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 Ekuador. Jadi kalau mau menang ya berarti Indonesia harus bertarung dengan India ya. Sementara itu Indonesia memiliki keunggulan yang lebih banyak karena Indonesia dikelilingi oleh laut. Jadi harusnya sih bisa menang ya untuk merebut pasar dari India ini. Industrinya oke. Seafood volume of shrimp import. Volumenya naik ya kalau kita lihat ya trennya. Jadi konsumsi udang di US itu naik dari tahun ke tahun. Lalu yang di sebelah kanan penjualannya naik dari 2019 ke 2020. Lalu seafood sales in USA naik juga ya. Jadi konsumsi seafood di USA naik setiap tahun. Kita lihat ya. Udangnya meningkat lumayan, ikannya juga meningkat, yang lain-lain juga meningkat. Finansial tadi kita sudah lihat sama-sama. Nah yang ini mungkin yang masih mentah naik ya, yang dimasak turun ya mungkin, yang dimasak turun, yang value added turun. Total tetap naik. Ini naik apa turun ya? Naik kali ya. Naik, sepertinya naik. Bukan turun, grafiknya agak aneh soalnya. Raw product turun 36%. Lalu udang yang sudah dimasak 24% naik. Lalu udang yang digoreng itu naik 23%. Jadi konsumen lebih memilih udang yang sudah dimasak dan hasil olahan ya. Tapi yang mentah ini mereka tidak suka. Mungkin ini ada hubungannya dengan kesegaran kali ya. Kalau misalnya udang segar, udang kalau misalnya dijual di pasaran, konsumen pasti cari yang segar. Tapi kalau udang yang nggak segar, mereka nggak mau beli lagi. Jadi mending mereka beli yang udang yang sudah dimasak atau udang yang diolah seperti yang digoreng tadi ini. Oke. Business and financial performance. Ini lumayan ribet ya. Cook yang biru tua itu yang yang dimasak, yang biru tua. Jadi benar konsumen lebih suka udang yang dimasak ya. Lalu yang ungu itu adalah raw berarti mentah. Yang kuning itu value added, yang tadi goreng-gorengan itu ya, udang yang sudah digoreng. Oke, kita sudah lihat ya. Cook naik sama breaded shrimp. Oke. Gross profit margin. Kalau kita lihat gross profit marginnya naik turun ya, tapi di kuartal 2 2021 naik lumayan banyak menjadi 21%. Ini rencana atau kuartal 2 maksudnya ya. Oke, semoga bisa dipertahankan lah ya. Gross profit marginnya naik terus. Kepencet, sorry. Business and financial performance ini bagian ini aset dan liability. Oke, presentasi mereka sudah cukup ya. Kabar baik dari mereka ya tadi ya, berita tentang rencana mereka. Nah yang ini
Mereka akan bangun pabrik di tahun ini ya, 2022, memperluas pabrik yang ke-9. Bukan memperluas, membangun pabrik yang ke-9. Semoga bisa meningkatkan omset ya. Dan mereka juga memiliki tujuan untuk meningkatkan margin mereka ya. Semoga bisa meningkat di tahun ini margin laba kotor mereka. Oke, dua hal yang positif. Lalu kita masuk ke tanya jawab. Jadi masalah utang mereka akan beres kalau misalnya margin laba kotor mereka positif. Tapi mereka sebenarnya kalau melakukan right issue semuanya udah beres sih. Tinggal mereka bisa mau right issue atau tidak. Mereka mau main lama atau mau main cepet, itu aja sih. Kalau main cepet right issue, tapi kalau mau main lama ya mereka meningkatkan margin laba kotor mereka. Oke, ini tanya jawab. Tapi kita lihat berita dulu ya sebelum itu. Nah, berita terakhir. Nah, optimis mencapai target. Ini rencana Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP tahun 2022. Oke, ini berita 16 hari yang lalu. Jadi masih baru di tahun ini ya. Jadi optimis mencapai target. Bangun pabrik baru Panca Mitra Multi Perdana PMMP, siapkan dana 15 juta US dollar 16 hari yang lalu, bener. Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP akan genjot penjualan domestik tahun ini. Jadi mereka akan memperluas jaringan mereka di Indonesia. Oke, 4 berita yang positif. Jadi kita bisa berharap mereka bisa meningkatkan kinerja mereka di tahun ini ya. Karena mau bangun pabrik, mau target optimis tercapai, dan mereka meningkatkan penetrasi mereka di dalam negeri. Pertanyaan pertama, bagaimana kinerja PMMP selama tahun 2020? Oke, ini udah lewat ya, jadi kita tinggalkan saja. Tapi ada jawaban yang menarik. Mempertahankan kinerja yang baik didukung dengan fokus perseroan terhadap pasar yang tidak terdampak pandemi COVID-19, yakni pasar retail di Amerika Serikat dan Jepang. Jadi Amerika Serikat dan Jepang tidak terdampak pandemi secara luas ya, jadi mereka masih mengkonsumsi produk-produk mereka. Tadi terlihat ya di tahun 2020 omset naik, laba bersih naik. Jadi memang tidak terdampak oleh COVID, mereka targetnya ke Amerika Serikat dan Jepang. Kenaikan penjualan 2021 tadi sudah terlihat ya, kuartal 3 naik, tapi kan belum 1 tahun, nanti kita mau lihat 1 tahunnya bagaimana. Meningkat penjualan 11% ya. Oke, apa strategi PMMP dalam mencapai target tahun 2021? Karena ini 30 Agustus 2021, berarti dia bilang tahun ini, artinya tahun 2021, tahun kemarin ya. Untuk mencapai target meningkatkan pendapatan perseroan, menyiapkan sejumlah ekspansi, benar. Jadi kalau mereka mau meningkatkan omset, mereka harus ekspansi, pembangunan pabrik baru, ekspansi pasar juga boleh menuju Uni Eropa, peluncuran brand baru perseroan untuk pasar domestik yakni Ebinoya, dan juga meningkatkan porsi penjualan produk value added. Oke, bagus. Untuk pembangunan pabrik 8 kami telah melakukan pada Januari. Oke. Kapasitas produksi khususnya untuk produksi produk value added. Nah, ini yang paling mungkin bisa memberikan margin yang lebih besar ya, produk value added ini. Akhir tahun lalu kami sudah menyiapkan sertifikasi ASC, yakni sertifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor ke Uni Eropa. Harapannya kami sudah mulai untuk melakukan ekspor tahun 2021 ke Uni Eropa. Jadi tahun kemarin mereka sudah mulai berharap mulai bisa untuk ekspor ke Uni Eropa ya. Semoga target mereka tercapai. Mungkin ada penambahan omset juga ketika mereka berhasil melakukan ekspor ke Uni Eropa.
Selain itu, PMMP juga telah melaksanakan grand launching brand milik perseroan bernama Ebinoya. Ebinoya sendiri rencananya akan dipasarkan pada pasar domestik untuk menangkap potensi peningkatan permintaan pasar domestik ke depannya. Oke. Terakhir, PMMP juga telah menerapkan strategi bisnis untuk meningkatkan porsi penjualan produk value added untuk meningkatkan profitabilitas perseroan. Kami ingin mengurangi porsi penjualan produk komoditi kami, khususnya raw udang mentah, karena kompetisi di variasi ini sangat ketat. Betul sekali, daripada jual udang mentah, lebih baik jual yang produk-produk yang sudah diolah. Terutama dari India, Ekuador yang berfokus pada produk udang mentah. Sedangkan untuk produk value added ini supply-nya masih sangat sedikit dan demand-nya sangat tinggi. Ini data yang menarik, sehingga memiliki margin yang lebih baik. Ini benar juga, setuju. Jadi daripada mereka jual udang mentah, lebih baik mereka jual udang yang sudah jadi. Jadi mereka memiliki prospek yang baik ya, dan mereka sudah merencanakannya, dan tinggal bagaimana hasil, tinggal tunggu hasil saja ya. Strategi mereka juga baik. Bagaimana progres rencana PMMP dalam menurunkan day on inventory. Ini sejauh ini rencana tersebut masih berjalan sesuai dengan jadwal, walaupun sempat tertunda akibat melonjaknya COVID-19. Oke. Dibandingkan dengan size PMMP cenderung menurun. Nah, jumlah raw material pada persediaan pun juga ini terpotong nih juga apa nih? Mungkin mereka nggak mau, persediaannya tadi kita lihat terlalu banyak ya. Jadi memang harus dijual-jualin nih. Bagaimana strategi PMMP dalam mengatur utang yang dimiliki perseroan baik jangka pendek maupun jangka panjang? Nah, ini nih yang persoalan yang tadi kita lihat bareng-bareng ya. Pinjaman bank PMMP dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Terutama untuk pembelian raw material, supporting material. Hal ini dilakukan guna mendukung penjualan ekspor perseroan yang sebagian besar memiliki sifat kontrak jangka panjang, berkisar 6-12 bulan. Sedangkan pinjaman jangka panjang kami bertujuan untuk pendanaan investasi kami sebelumnya. Adapun pendanaan yang kami gunakan untuk pelunasan pinjam ini adalah arus kas internal perseroan, di mana hal ini dapat dilihat laporan arus kas yang terdapat pada laporan keuangan perseroan 31 Desember 2020. Nggak sepenuhnya oleh pendanaan kas internal ya, karena kas internal pun berasal dari pinjaman bank juga. Tadi kita lihat sama-sama ya. 31 Desember 2020, perseroan berhasil melunasi sebagian pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang membuktikan perseroan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi perseroan. Isu keterbatasan kontainer. Nah, ini jadi masalah jadi kontainer. Memang ada kenaikan biaya pengangkutan, adanya keterbatasan dan juga kelangkaan kontainer, namun ini masih berada dalam batas toleransi. Jadi mereka nggak sebut biaya angkutan ini dikenakan ke konsumen ya. Mereka lebih jelasin bagaimana caranya biar biayanya rendah. Oke, tidak ada penjelasan soal mereka tetap menelan biaya yang tinggi ya dari angkutan kontainer. Berapa jumlah capex yang dianggarkan dan bagaimana penyerapannya? Ini pasti ke pabrik yang tadi kita udah lihat bareng-bareng. Mereka beli mesin, bangun pabrik lebih tepatnya ya. Oke, adakah rencana dari PSP untuk menjual sahamnya? Tidak ada. Apa yang menjadi penyebab adanya penurunan dalam penjualan dan laba? Hari ini merupakan seasonality. Oh, season ya, berarti mereka ada season juga nih dalam penjualan. Dari demand negara tujuan terutama Amerika Serikat, di mana pada umumnya pelaku usaha retailer Amerika Serikat melakukan pemesanan dalam jumlah yang lebih banyak pada kuartal 1 untuk menjaga stok selama setahun. Dan adanya beberapa event dan libur nasional di Amerika Serikat pada Q1, Super Bowl dan Paskah dan lain-lain. Jumlah demand akan meningkat pada akhir Q3 dan awal Q4 untuk mempersiapkan Thanksgiving dan Christmas. Oke. Bagaimana strategi perusahaan untuk memperbaiki rasio reverse terutama ini rasio utang tadi.
untuk memperbaiki profitabilitas perusahaan dengan cara shifting ke produk varian value added system. Nah, ini benar cara yang paling benar, nggak ada cara lain untuk mengurangi porsi penjualan udang mentah. Jadi mereka harus jual udang yang sudah dimasak atau udang yang sudah diolah ya. Dengan memperbaiki struktur permodalan dengan cara mendiversifikasi pendanaan perusahaan, salah satunya dengan IPO yang telah dilakukan. Oke. Satu lagi, mereka harus lakukan right issue ya. Kalau mereka mau utangnya beres, mereka harus right issue. Mungkin kalau misalnya pemiliknya nonton di video ini, kalau mau right issue ya right issue lah ya. Udah 6 bulan kan. Jadi syaratnya hanya 6 bulan dari IPO mereka bisa right issue. Dijamin pasti utang mereka semua beres dan mereka bisa mampu ekspansi lebih besar lagi. Bisa dapat 1 triliun kok kalau mereka memang tujuannya untuk ekspansi. Bagaimana rencana ekspansi pasar domestik? PMMP sedang dalam tahap berdiskusi untuk menjalankan kerjasama strategis dengan perusahaan yang berfokus pada distribusi frozen food product untuk mendukung ekspansi. Benar, bagus. Jadi mereka jual aja ini udang-udang goreng yang tadi hasil olahannya. Apakah pada tahun 2021 ada pengurangan karyawan signifikan? Tidak ada, tadi kita lihat ya. Apakah masa ke depan penambang udang Indonesia dapat terus memenuhi kebutuhan PMMP? Jumlah supply diperkirakan akan tetap mampu menunjang pertumbuhan bisnis PMMP, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, sekian ya. Kita langsung masuk kesimpulan aja ya. Kesimpulannya, secara keuangan mereka memang bermasalah di utang. Utangnya tadi mereka cukup besar ya. Nah, ini dia. Utang. Nah, ini dia utangnya besar. Pinjaman jangka pendeknya 155 juta US dollar. Sementara itu uang kas mereka hanya 3,6 juta US dollar. Numpuknya di persediaan. Tadi kan ada yang bertanya, ini persediaannya kok banyak banget, bisa gak dijual gitu kan. Jadi kemungkinan mereka akan membereskan utang ini dengan cara pinjaman jangka pendek lagi. Nah, itu salah satu caranya. Tapi kalau mereka mau beres utangnya ya right issue aja sih sebenarnya. Dan di saham di pabrik pun juga sedikit ya, 15%. Jadi harusnya aman dan bisa right issue. Jadi kalau right issue pasti mereka beres semua utangnya, lalu mereka bisa nambah pabrik-pabrik baru atau bisa memperluas distribusi mereka ke banyak negara dengan melakukan permodalan lewat right issue. Jadi masalah utang ini bisa beres, caranya banyak sekali, mereka bisa melakukan apa saja, jadi utangnya pun masih terbilang cukup bisa dijangkau ya. Oke, lalu selain utang mereka memiliki tadi margin laba kotor yang tipis ya. Jadi tadi mereka pun ada solusinya, itu menjual produk akhir. Nah, ini jadi improve margin. Jadi mereka menjual produk-produk akhir mereka ya. Dimana produk akhirnya, ini dia produk akhirnya. Jadi produk akhirnya tadi terlihat meningkat juga, value added product dan cooked product. Jadi udang yang sudah dimasak atau udang yang sudah diolah. Jadi untuk solusi keuangan mereka sebenarnya bisa dibereskan. Ada resiko nggak? Ada resiko, tapi mereka positifnya itu mereka sadar. Pertama mereka sadar dulu deh, mereka sadar. Karena mereka sadar, mereka akhirnya di poin paling terakhir ini, product mix shifting towards value added product to improve margin. Artinya karena mereka sadar, akhirnya solusinya mereka ya meningkatkan penjualan di udang masaknya dan udang yang sudah diolah. Jadi tidak mau jual udang mentah lagi. Itu positifnya ya. Untuk masalah margin laba kotor yang tipis. Dan utang mereka pun mereka masih belum ngomong hal yang bagaimana banget ya. Mereka kemungkinan akan pinjam bank lagi. Kemungkinan, jadi utangnya ke depannya akan lebih besar lagi. Jadi mereka dengan cara meningkatkan margin, jadi mereka bayar utangnya lewat laba bersih perusahaan ya, gitu.
Itu yang menjadi 2 poin saja sih yang menjadi minus bagi mereka, tapi 2 poin ini bisa diselesaikan sebenarnya dengan cara yang tadi, antara right issue jadi jangan pinjam bank lagi, langsung right issue aja. Terus yang soal margin mereka sudah selesaikan dengan cara meningkatkan penjualan udang olahannya ya. Jadi untuk resiko-resiko ini bisa jadi kecil sih gitu. Tapi yang kalau misalnya mereka mengambil keputusan untuk membayar utangnya dengan pinjaman bank lagi, ini yang menjadi kesulitan bagi mereka. Kemungkinan mereka akan pinjam bank lagi. Nah, ini yang jadi tanda peringatan ya bagi kita semua. Kalau misalnya mereka pinjam bank lagi, ini bahaya. Tapi kalau mereka right issue itu bagus gitu. Oke, sekian tentang pembahasan dari PT Pancamitra Multi Perdana ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi informasi atau ada informasi tambahan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Boleh dislike, boleh like. Dan kalau misalnya kalian ingin request saham yang ingin dianalisa, juga boleh tulis di kolom komentar, nanti aku akan analisa gitu. Oke, sekian penjelasan dari analisa PT Pancamitra Multi Perdana ini atau kode sahamnya PMMP. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.